Salam sehat jiwa, ketemu lagi dengan saya Dr. Surilena, saya psikiater dari Rumah Sakit Atmajaya. Kali ini, sesi ini kita akan membahas mengenai tips mengenali dan mengatasi depresi pada remaja. Kenapa hari ini saya membahas ini? Karena kasus-kasusnya sedang banyak kita jumpai di masyarakat. Ya, memang kasus depresi ini akhir-akhir ini banyak kita jumpai, bukan hanya pada dewasa muda, tapi juga pada remaja. Kita akan bahas ya. Nah, remaja itu apa dulu sih? Kita pengen tahu kan? Nah, remaja menurut definisi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kisaran umurnya adalah 10 sampai 19 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Republik Indonesia tahun 2014, yang dikatakan remaja itu adalah usia 10 sampai 18 tahun. Nah, kalau menurut PKBBN itu dikatakan remaja itu usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, ini adalah kriteria usia remaja. Nah, kita tahu nih, remaja itu adalah masa transisi kan antara masa kanak-kanak sampai dewasa. Jadi dia di tengah-tengah. Nggak boleh lagi berperilaku seperti kanak-kanak, tapi juga belum bisa bertanggung jawab sebagai orang yang dewasa. Jadi dia masa yang tanggung nih, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat masa remaja ini, seseorang sedang mencari jati dirinya atau identitas diri. Siapa sih saya? Mau kemana sih saya? Apa sih tujuan hidup saya? Nah, disinilah fase remaja sedang mencari jati dirinya. Nah, pengaruh dari peer group itu sangat besar, lingkungannya sangat besar sekali bisa mempengaruhi untuk perkembangan selanjutnya dalam pembentukan jati diri ini. Nah, pada kondisi remaja ini mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin mengalami atau melihat bahwa pada fase remaja ini banyak sekali perilaku-perilaku dan emosi remaja seperti menentang orang tua, melawan, tidak memperdulikan orang tuanya. Itulah fase remaja. Jadi peranan faktor peer group dan lingkungan sangat besar yang bisa mempengaruhi perkembangan pada masa remaja, khususnya nih masalah psikologis. Jadi bisa mempengaruhi emosi dan perilaku remaja. Jadi remaja itu benar-benar masa peralihan yang sulit bagi remaja. Emosinya labil, rentan sekali terkena masalah kesehatan mental, khususnya adalah stres, depresi, dan cemas, juga bisa gangguan tidur. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai depresi khususnya pada remaja. Dan remaja yang mengalami depresi itu seringkali sulit ditebak suasana hatinya seperti apa karena dia mengalami depresi. Karena perubahan perilaku dan emosi remaja ini sering tidak diperhatikan oleh orang tua. Ada perubahan-perubahan yang bisa kita ketahui kapan remaja itu mengalami gangguan depresi khususnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa sih ciri-ciri seorang remaja dari perubahan perilaku dan emosinya yang mengalami gangguan depresi. Ini ada penelitian nih teman-teman sekalian, ibu bapak ibu sekalian ya. Ada penelitian tahun 2018 menarik sekali bahwa ternyata depresi di masyarakat Indonesia itu sangat tinggi loh, 21,8%, lebih tinggi dari negara-negara di Asia seperti di Singapura, di Malaysia, bahkan di dunia. Di dunia prevalensinya hanya 12,1%. Indonesia 2 kali lipatnya yaitu 21,8%. Nah, ternyata dari 21,8% ini yang banyak mengalami depresi itu usia remaja loh, usia 15 tahun ke atas. Dan itu di data penelitian didapatkan depresinya adalah dengan episode gejala depresi sedang dan berat, jadi bukan ringan. Nah, dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa remaja yang mengalami depresi lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki. Pada perempuan sekitar 22,3%, laki-laki 21,4%. Memang berbeda tipis, tapi memang lebih banyak dijumpai pada remaja perempuan. Nah, ada penelitian lagi di tahun yang sama.
Ini juga menunjukkan hal yang sama, bahwa tingkat depresi memang lebih banyak ditemukan pada rentang usia remaja atau dewasa muda. Nah, kapan sih dewasa muda? Tadi kan kalau remaja paling tinggi adalah usia 18-20 tahun. Dewasa muda itu adalah lebih dari 20 sampai 25 tahun. Jadi penelitian yang pada tahun yang sama penelitian yang dilakukan oleh orang lain tetap menunjukkan bahwa remaja lah yang tertinggi ya mengalami depresi. Nah, kemudian nanti dengan bertambahnya usia, maka prevalensinya atau penderita gangguan depresi ini akan menurun dengan bertambahnya usia. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa rentan sekali remaja ini mengalami gangguan depresi. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ya, bahwa tidak mudah untuk mengetahui anak remaja kita mengalami depresi. Ya, ciri-ciri depresi pada remaja sering dianggap salah pengertian oleh orang tua atau orang sekelilingnya, bahwa remaja itu nakal, misalnya ya, yang misalnya remaja misalnya dengan sering berulang malam, minum-minum, ikut misalnya bertawuran, ya, atau misalnya adalah menentang orang tua, dianggap sebagai kenakalan biasa. Ya, tapi kalau misalnya nanti kita akan telusuri lebih lanjut, apakah ini adalah suatu gangguan depresi atau tidak, adanya perubahan emosi dan perilaku, kita bisa tahu bahwa anak remaja kita mengalami gangguan depresi atau tidak. Ya, remaja yang mengalami depresi jangan dibiarkan. Ini perlu pengobatan. Kenapa? Karena dari level yang ringan bisa menjadi sedang, kemudian menjadi berat. Bahkan bisa berlanjut terus dengan bertambahnya usia. Ya, bahkan bisa berdampak dengan gangguan mental lainnya. Seperti misalnya apa? Misalnya bisa berkembang menjadi namanya gangguan afektif bipolar. Atau bisa berkembang misalnya kalau dia nanti dengan gejala psikotik bisa menjadi sizoafektif. Yang oleh karena itu, ya, perlu sekali di sini peranan orang tua dalam mengevaluasi dan nanti dalam pengobatan anak remajanya yang mengalami depresi. Tadi saya sudah katakan tuh Bapak Ibu sekalian bahwa dampak depresi pada remaja itu bisa berlanjut terus-menerus, bahkan bisa berulang jadi per episode, ya. Dan itu bisa mempengaruhi perkembangan remaja dan kualitas hidup remaja, ya. Nah, apalagi dampaknya nih kalau remaja kita mengalami depresi? Banyak sekali. Nah, ini akan saya sebutkan beberapa hal yang paling sering kita jumpai kalau remaja kita mengalami depresi. Apa itu? Pertama nih, ya, karena tadi kan kita tahu remaja itu pengaruh lingkungan peer group sangat kuat ya. Nah, yang pertama yang paling sering dampaknya remaja mengalami depresi adalah mengalami penyalahgunaan. Ya, alkohol atau nafsa, yaitu narkotika segala macam itu bisa dikonsumsi karena pengaruh dari lingkungan. Karena nih daripada kamu stres, daripada kamu bingung, minum deh, bikin kamu enak deh, bikin kamu fly deh. Nah, akibatnya lama-lama bisa bahkan dari penyalahgunaan menjadi kecanduan. Ya, kemudian apalagi kita tahu nih masa remaja kan masa belajar, ya, dua sisi di rumah dan di sekolah selain di teman sebayanya itu juga bisa berpengaruh pada masa akademisnya karena akan terjadi gangguan konsentrasi, tidak bisa fokus, tidak ada motivasi atau minat untuk belajar. Kemudian apalagi? Ya, dampaknya konflik di dalam keluarga karena orang tua nggak tahu bahwa anak remajanya mengalami depresi, dianggap anaknya adalah menentang, pura-pura, malas. Nah, akibatnya seringlah terjadi pertentangan, ya, pertengkaran di antara orang tua dengan anak remajanya. Ya, juga kemampuan dalam membina hubungan sosial. Kenapa? Karena pada umumnya, ya, remaja yang depresi itu, ya, lebih sering menyendiri, nggak mau bergaul. Ya, maunya diam karena dia merasa minder, merasa pesimis dan putus asa. Itu juga bisa memberikan dampak pada gangguan interaksi sosialnya, ya. Nah, apalagi ya terlibat masalah hukum nih. Tadi ya, karena dia di rumah nggak ada yang tahu dia depresi, nggak ada yang tahu dia mengalami stres, ya, dengan pengaruh lingkungan, dia ikut-ikutan kayak seperti tadi tawuran, penggunaan zat, akibatnya bisa juga terlibat dalam masalah hukum. Nah, yang paling utama nih Bapak Ibu sekalian yang perlu kita perhatikan ya, karena remaja tadi sedang mencari jati dirinya. Ya, seorang remaja yang mengalami depresi, yang tadi saya bilang levelnya dari ringan, sedang, kemudian bisa menjadi berat. Nah, kalau tanda-tanda berat apa? Yaitu adalah adanya ide atau upaya ingin mengakhiri hidup. Karena dia merasa sangat pesimis, nggak ada gunanya lagi hidup, tidak ada teman, merasa kesepian. Ya, bahkan bukan hanya bunuh diri nih. Bisa juga adalah dia menyakiti diri sendiri. Yang terbanyak adalah cutting pergelangan tangan. Ya, kasus ini lagi banyak ditemukan di layanan kesehatan mental.
Ya, saya juga menemukan beberapa banyak kasus di layanan praktek saya, remaja-remaja dengan mengalami depresi dengan kondisi adalah selain tadi ada ide atau upaya bunuh diri, tapi juga adalah menyakiti diri sendiri. Bahkan saya menemukan 2 kasus nih Bapak Ibu sekalian baru-baru ini, adalah seorang remaja yang mengalami depresi yang tidak diketahui oleh orang tuanya, ya, yang akhirnya orang tua membawa ke saya karena tidak mau bergaul, tidak mau bicara, mengurung diri di kamar, tidak mau belajar. Begitu saya lakukan evaluasi, ternyata dia punya keinginan adalah kalau dia marah, dia kesal, dia rasanya diganggu oleh orang sekelilingnya, oleh adiknya kah, oleh orang tuanya kah, dia rasanya terbayang di dalam pikirannya adalah ingin membunuh orang itu. Ya, itu hanya rasa kesal dan marah karena dia merasa diganggu. Nah, itu yang kita perlu waspadai. Sebelum gejala depresi ini memburuk, tadi sebelum kita juga harus kenalin sebelum depresinya juga menjadi level lebih tinggi, ya, bahkan bisa komplikasi yang tadi saya bilang. Segeralah kita lakukan screening dan diagnosis depresi ini, khususnya pada anak remaja kita. Nah, pertanyaannya ya, bagaimana sih kita melakukan screening dan depresi pada remaja? Ya, nah kalau Bapak Ibu sekalian ya ingin men-screening apakah anak remajanya mengalami depresi, bisa cari di YouTube. Ya, ada alat yang namanya HDRS, Hamilton Depression Scale. Ya, itu bisa dicari, ya, bisa diisi apakah memenuhi. Tapi itu hanya screening ya, jadi punya resiko. Kalau memang misalnya standar skornya adalah memang positif, nah segeralah untuk konsultasi ke psikiater untuk dievaluasi lebih lanjut apakah ini benar atau tidak gangguan depresi. Kenapa? Karena gangguan depresi itu harus dilakukan wawancara psikiatri yang terstruktur oleh psikiater, ya. Kemudian juga nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium, penunjang kalau memang diperlukan, apalagi dia sudah sampai pernah melakukan upaya-upaya yang melukai dirinya sendiri, ya. Jadi segeralah bawa anak Anda kalau memang misalnya ada gejala-gejala. Nah, sekarang gejalanya apa nih? Dari tadi kita ngomongin tentang depresi terus pada remaja ya. Nah, saya akan memberitahu dulu nih ya, apa sih itu diagnosis depresi secara umum ya. Apabila nih dalam 2 minggu setiap hari terus-menerus ditemui 3 gejala. Kita mudah mengingatnya, yaitu adalah 3M. Yang pertama adalah mood, yaitu adalah suasana perasaan. Jadi remaja mempunyai atau orang yang depresi itu mempunyai kecenderungan mood yang depresi, yang murung, yang sedih, tidak pernah happy, ya, tidak enjoy. Tapi bukan berarti itu saja, juga anak ini atau orang yang mengalami depresi bisa mengalami suasana perasaan, ya, mudah marah dan tersinggung, swing sekali berubah-ubah. Itu mood, M yang pertama. M yang kedua adalah motivasi. Ya, orang dengan depresi motivasinya tidak ada, minatnya tidak ada. Rasanya dia merasa bahwa dia tidak punya ide-ide, miskin sekali ide-ide, tidak kreatif, ya, tidak mau melakukan aktivitas apapun, kayak nggak ada energi, ya, nggak ada kemauan. Yang biasa dia lakukan sehari-hari pun jadinya tidak mau dilakukan, yang rutinitasnya. Ya, yang M ketiga adalah motorik, artinya apa? Dia selalu mengeluh, cepat lelah. Ya, capek terus bawaannya, maunya rebahan, maunya menyendiri, tidak mau ketemu sama orang. Jadi 3M ini, 3 gejala utama ini adalah kita bisa jumpai pada orang dengan gangguan depresi. Harus ada nih 3M ini, ya. Dan kemudian onsetnya tiap hari terus menerus 2 minggu. Oke, 3M ya. Nah, terus gejala tambahannya apa lagi? Yaitu ada gangguan makan, ya. Bisa saja nih orang dengan depresi, remaja dengan depresi khususnya, gangguan makannya bisa makannya berlebih, ya, jadi berat badan bertambah. Bisa juga adalah makannya menjadi seleranya menurun, jadi berat badannya menurun, ya. Terus kemudian apa lagi? Tidur. Nah, ya, depresi pada remaja pada umumnya mengalami namanya insomnia. Jadi tidurnya menjadi berkurang, susah tidur, bisa menjelang pagi baru tidur. Tapi ada juga beberapa kasus pada remaja terjadi namanya hipersomnia. Jadi tidurnya malah berlebih, 16 jam sehari. Ya, tapi ini jarang, lebih banyak karena lebih banyak adalah insomnia. Ya, nah, orang dengan depresi ini harga dirinya sangat rendah.
selalu menganggap dirinya itu adalah negatif, pesimis sekali pikiran dan perasaannya, tidak berdaya, bersalah, berdosa, nggak ada yang peduli, kesepian. Makanya pada level yang lebih berat punya bisa kecenderungan adalah ingin mengakhiri hidup. Buat apa sih saya hidup, nggak ada lagi yang peduli sama saya. Sekarang kita pengen tahu, itu kan secara umum depresi, ya, gangguan depresi. Bagaimana kalau pada remaja kita mengetahui ciri-ciri anak remaja kita mengalami depresi, ya? Tadi 3M harus dipenuhi setiap hari terus-menerus 2 minggu, ya. Yang bisa kita lihat pada anak kita adalah perubahan perilaku dan emosinya. Misalnya, yang tadinya perilakunya sabar menjadi berubah menjadi pemarah, menjadi pencemas, menentang, ya. Yang tadinya perilakunya pasif, ya, menjadi lebih pasif lagi. Ya, perilakunya yang tadinya aktif, ceria, menjadi malah justru pasif, menyendiri, tidak mau ketemu orang, tidak mau bergaul, di dalam kamar terus malas-malasan sepertinya, ya. Atau bisa kita tandai nih apa? Suka masih ngisep jempol kembali atau gigit-gigit kuku tangan nih, ya. Terus kemudian apalagi? Keluhan fisik. Ya, jadi yang misalnya tadinya nggak ada keluhan-keluhan fisik, sekarang aduh mas sakit kepala, sudah dibawa ke dokter ke dokternya nggak ada penyembuhan. Atau misalnya biasa paling sering itu sakit lambung gitu ya. Nah itu yang paling sering jadi keluhan-keluhan fisik. Ya, nah kita tahu tadi kan bahwa remaja ini adalah masanya belajar. Nah itu juga gangguan tuh konsentrasi, apalagi dengan zaman online begini ya, di depan komputer terus. Nah itu juga bikin menambah konsentrasi dan malas belajarnya sangat tinggi. Akibatnya prestasinya juga menjadi menurun dan bahkan bisa tidak naik kelas. Ya itu tanda-tanda perubahan perilaku. Kalau perubahan emosinya apa? Yang tadi yang biasanya ceria menjadi murung, yang tadinya kreatif, ya ambisi menjadi pesimis, ya menjadi sedih, rewel, mudah ngambek, mudah tersinggung. Bahkan hati-hati kalau anak remaja kita sudah mulai membicarakan bahwa saya mau mati aja, saya nggak ada gunanya, saya bodoh, benar-benar sangat pesimis. Hati-hati kemungkinan adanya ide atau upaya bunuh diri atau melukai dirinya sendiri. Itu yang perlu kita waspadai. Ya, jangan diabaikan kalau sampai anak atau remaja kita adalah sudah mengucapkan hal tersebut. Penyebab depresi pada remaja apa? Banyak. Ya, tadi adalah bisa karena stres akademik, ya kita tahu sekarang dengan online, ya tugas-tugas banyak, ya bisa juga karena perilaku bullying dari teman-teman sekolahnya, ya atau ekspektasi nih dari orang tua. Hati-hati nih kita sebagai orang tua, ya jangan terlalu menuntut anak kita, sesuaikanlah dengan kemampuan anak kita. Itu juga bisa menimbulkan stres yang akhirnya berdampak menjadi depresi, ya. Kemudian apalagi? Ya faktor keturunan memang ada, walaupun ini tidak terlalu kuat, ya artinya bukan penyakit keturunan tapi dapat diturunkan, ya. Nah kemudian apa? Tekanan sosial, ya biasanya ada remaja-remaja kan ingin populer tuh, ingin dikenal oleh teman-temannya. Nah ini tidak tercapai pun ini bisa. Ya kadang-kadang sambil ingin tercapainya dia terkenal, dia posting di media sosial, bukan dapat pujian malah dapat bully karena adanya proses persaingan pada masa remaja, ya. Apalagi, nah remaja kan pastinya tertarik nih dengan lawan jenis, ya. Nah masalah percintaan juga itu hati-hati. Dengan putus cinta, diputusin pacaran, banyak sekali kasus yang kita jumpain, yaitu adalah mengakhiri hidup. Nah ini harus hati-hati, ya. Atau trauma masa kanak yang membentuk karakternya, membuat dia banyak berpikir negatif, rendah diri dan putus asa. Nah ini adalah penyebab depresi pada remaja. Ya, jadi kita sudah kenal apa itu penyebabnya segala macam. Nah, sekarang yang terakhir nih, bagaimana sih tips mengatasi depresi pada remaja Bapak Ibu sekalian? Ya, 1. Doronglah anak remaja kita untuk bersosialisasi, ya. Kenapa? Karena remaja depresi itu cenderung menarik diri dari teman-temannya, ya, dari kegiatan yang biasa dinikmatin. Ya, sapalah anak, jangan dengan nasihat yang berlebih, jangan dengan marah-marah, tapi katakanlah dengan lembut, persuasif, ya. Jadi bukan memaki atau memaksa anak remaja kita, ya. Kemudian nih, bahwa kita tahu ya, sehat mental juga harus sehat fisik juga harus sehat mental. Jadi perhatikanlah kesehatan dia secara keseluruhan pada anak remaja kita. Berikanlah nutrisi yang cukup, yang baik, ya. Ajak anak dengan aktivitas yang positif bersama dengan keluarga, apalagi selama pandemi, ya. Nah, itu bisa diajak bersama-sama, ya. Dan dengan demikian juga bisa mencegah selain depresi, mencegah adiksi gadget, ya. Karena semua apa-apa sekarang dengan alat elektronik, ya. Nah,
Kemudian ketahuilah kapan kita sebagai orang tua harus mencari bantuan profesional apabila kita sudah mengenali anak remaja kita mengalami gangguan depresi, walaupun itu tarafnya masih ringan, ya. Segera kenali, ya, karena depresi itu bisa terus berkembang, berlanjut, berulang, dan bahkan bisa berdampak dengan gangguan mental lainnya, ya. Jadi segeralah kenali, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional kesehatan mental, ya, khususnya adalah psikiater. Kita akan membantu anak ibu, anak bapak yang mengalami gangguan depresi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jaga kesehatan fisik dan mental. Saya Dr. Surilena. Salam sejahtera, salam sehat jiwa.